Para petani hebat di seluruh Nusantara, mari kita sejenak berhenti dan merenung. Kita seringkali melihat lahan pertanian sebagai pabrik yang harus terus-menerus kita beri input kimia untuk menghasilkan output maksimal. Namun bagaimana jika kita mengubah cara pandang kita? Bagaimana jika kita melihat lahan pertanian sebagai sebuah ekosistem hidup, sebuah orkestra alam di mana setiap tanaman memainkan perannya secara harmonis untuk menciptakan simfoni produktivitas yang berkelanjutan? Inilah filosofi dasar di balik sistem tumpang sari, sebuah kearifan kuno yang kini diperkuat oleh ilmu pengetahuan modern. Tumpang sari bukanlah sekadar menanam lebih dari satu jenis tanaman di lahan yang sama. Ini adalah seni dan ilmu tentang merancang komunitas tanaman yang saling mendukung, bukan bersaing. Bayangkan sebuah hutan alami, tidak ada satupun tanaman yang tumbuh sendirian. Ada pohon tinggi, semak belukar, dan tanaman penutup tanah yang semuanya hidup berdampingan, saling berbagi sumber daya, dan menciptakan tanah yang subur dari waktu ke waktu. Sistem tumpang sari, khususnya antara jagung dan kacang tanah, mencoba meniru kejeniusan alam ini di lahan pertanian kita. Praktik ini bukanlah hal baru, namun para peneliti dan petani di negara agraris maju seperti Brazil telah mengangkatnya ke level yang lebih tinggi. Mereka membuktikan secara ilmiah bahwa dengan memasangkan tanaman yang tepat, kita tidak hanya mendapatkan dua jenis panen dari satu petak lahan, tetapi juga secara aktif memperbaiki kesehatan tanah, mengurangi biaya produksi, dan membangun sistem pertanian yang lebih tangguh. Ini bukan lagi sekadar alternatif, melainkan sebuah jalan utama menuju pertanian masa depan. Kisah sukses dari Brazil ini memberikan kita cetak biru yang sangat berharga. Mereka menunjukkan bahwa dengan memahami interaksi antar tanaman, kita bisa melepaskan diri dari ketergantungan berlebih pada pupuk sintetis yang harganya kian melambung. Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik duet maut antara jagung dan kacang tanah, sebuah kemitraan strategis yang bisa merevolusi cara kita bertani di Indonesia. Untuk memahami keajaiban sistem ini, kita harus terlebih dahulu mengenal karakter dari kedua pemain utamanya. Pertama, kita punya jagung. Anggaplah jagung sebagai sang raja di lahan pertanian. Ia tumbuh tinggi, menjulang, dengan postur yang gagah. Namun, untuk bisa tumbuh sehebat itu, jagung sangat rakus akan unsur hara, terutama nitrogen, N. Nitrogen adalah bahan bakar utama bagi pertumbuhan daun dan batang jagung. Tanpa pasokan nitrogen yang cukup, jagung akan tumbuh kerdil, daunnya menguning, dan tongkolnya tidak akan terisi penuh. Inilah mengapa petani seringkali harus memberikan pupuk urea dalam jumlah besar. Kemudian, datanglah sang pahlawan pendamping, yaitu kacang tanah. Berbeda dengan jagung yang menjulang ke atas, kacang tanah tumbuh merambat rendah, menutupi permukaan tanah. Karakternya tidak rakus, malah sebaliknya, ia adalah sang pemberi yang dermawan. Kacang tanah termasuk dalam keluarga legum atau kacang-kacangan, yang memiliki sebuah kemampuan super. Kemampuan ini adalah menjalin kerjasama simbiosis dengan bakteri khusus bernama Rhizobium yang hidup di dalam bintil-bintil akarnya. Bakteri Rhizobium ini bertindak sebagai pabrik pupuk mikro. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk menangkap gas nitrogen yang melimpah di udara. Sekitar 78% komposisi udara adalah nitrogen, dan mengubahnya menjadi bentuk amonia, yaitu nitrogen yang bisa langsung diserap oleh tanaman. Proses ajaib ini disebut fiksasi nitrogen biologis. Kacang tanah menyediakan rumah dan makanan bagi bakteri, dan sebagai imbalannya, bakteri menyediakan pasokan nitrogen gratis langsung ke akarnya. Ketika jagung si rakus hara ditanam berdampingan dengan kacang tanah si pemberi dermawan, sebuah sinergi yang luar biasa terjadi. Jagung mendapatkan keuntungan dari sebagian nitrogen yang difiksasi oleh kacang tanah, yang dilepaskan ke tanah melalui eksudat akar atau saat dekomposisi bintil akar. Sebaliknya, postur jagung yang tinggi memberikan naungan parsial yang bisa bermanfaat bagi kacang tanah di iklim yang sangat terik. Inilah kemitraan yang sempurna, sebuah duet maut yang saling melengkapi kelemahan dan kekuatan masing-masing. Model tumpang sari jagung dan kacang tanah yang dikembangkan di Brazil tidak hanya berdasarkan tradisi, tetapi juga riset ilmiah yang mendalam.
Para peneliti di lembaga seperti Embrapa telah memetakan secara detail bagaimana proses berbagi nitrogen ini terjadi. Mereka menemukan bahwa transfer nitrogen dari kacang tanah ke jagung tidak hanya terjadi setelah kacang tanah mati dan membusuk, tetapi juga berlangsung secara aktif selama masa pertumbuhan. Akar kacang tanah melepaskan senyawa nitrogen ke dalam zona perakaran yang kemudian bisa diserap oleh akar jagung yang berdekatan. Besarnya jumlah nitrogen yang bisa disumbangkan oleh kacang tanah sangat signifikan. Bergantung pada kondisi tanah dan varietas, tumpang sari dengan kacang tanah dapat menyumbang antara 40 hingga 80 kg nitrogen per hektar. Angka ini setara dengan penghematan penggunaan pupuk urea sekitar 100 hingga 170 kg per hektar. Bayangkan dampak ekonomisnya bagi petani. Biaya pembelian pupuk, yang merupakan salah satu komponen biaya terbesar, bisa ditekan secara drastis. Namun, kunci keberhasilan fiksasi nitrogen ini terletak pada kesehatan bakteri Rhizobium itu sendiri. Bakteri ini membutuhkan lingkungan yang mendukung untuk bisa bekerja optimal. Tanah tidak boleh terlalu masam, oleh karena itu pengapuran mungkin diperlukan pada tanah dengan pH rendah. Selain itu, bakteri juga membutuhkan unsur hara lain seperti fosfor, P, kalium, K, dan beberapa unsur mikro. Disinilah peran pemupukan berimbang tetap penting, namun dengan fokus yang berbeda. Kita mengurangi pupuk N, tetapi memastikan ketersediaan pupuk P dan K untuk mendukung kinerja pabrik nitrogen alami ini. Ilmu pengetahuan dari Brazil ini mengajarkan kita bahwa bertani adalah tentang mengelola ekologi, bukan hanya memberi nutrisi kimia. Dengan menciptakan kondisi yang tepat bagi kehidupan mikroorganisme di dalam tanah, kita sebenarnya sedang membangun fondasi kesuburan jangka panjang. Kita tidak lagi hanya memberi makan tanaman, tetapi kita memelihara seluruh sistem kehidupan di bawah tanah yang pada gilirannya akan memberi makan tanaman kita secara berkelanjutan. Keuntungan dari sistem tumpang sari jagung dan kacang tanah jauh melampaui sekadar panen dua komoditas dan penghematan pupuk. Manfaatnya berlapis, menyentuh berbagai aspek ekologis dan agronomis. Salah satu yang paling nyata adalah peningkatan efisiensi penggunaan lahan. Para ilmuwan menggunakan metrik yang disebut Land Equivalent Ratio, atau LER untuk mengukurnya. Jika nilai LER lebih dari 1, artinya sistem tumpang sari lebih produktif. Misalnya, LER 1. 3 berarti kita memerlukan 1. 3 hektar lahan monokultur, 0, 65 ha jagung 0, 65 ha kacang, untuk mendapatkan hasil yang sama dengan 1 hektar lahan tumpang sari. Manfaat kedua adalah penekanan pertumbuhan gulma. Tanaman kacang tanah yang tumbuh rendah dan rimbun berfungsi sebagai tanaman penutup tanah, cover crop, alami. Kanopinya yang rapat menghalangi sinar matahari mencapai permukaan tanah, sehingga menekan perkecambahan dan pertumbuhan gulma. Hal ini secara langsung mengurangi kebutuhan akan penyiangan, baik secara manual maupun menggunakan herbisida. Artinya, petani bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya pengendalian gulma. Selanjutnya, sistem ini berkontribusi besar pada peningkatan kesehatan tanah. Setelah panen, sisa-sisa tanaman kacang tanah, daun, batang, dan akar, yang kaya nitrogen akan terdekomposisi dan menjadi bahan organik bagi tanah. Ini akan memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kemampuannya menahan air, dan menyediakan makanan bagi organisme tanah yang bermanfaat seperti cacing. Dalam jangka panjang, lahan yang ditanami dengan sistem tumpang sari legum akan menjadi lebih gembur, subur, dan hidup. Terakhir, tumpang sari adalah strategi mitigasi risiko yang cerdas. Dalam pertanian monokultur, jika terjadi serangan hama atau penyakit spesifik, atau kondisi cuaca ekstrim yang tidak cocok untuk satu tanaman, petani berisiko mengalami gagal panen total. Namun dalam sistem tumpang sari, jika tanaman jagung kurang berhasil, petani masih memiliki harapan dari panen kacang tanah, dan sebaliknya. Diversifikasi ini memberikan jaring pengaman ekonomi, membuat usaha tani menjadi lebih stabil dan tidak terlalu rentan terhadap gejolak alam maupun pasar. Mengadopsi sistem ini tidaklah rumit, namun memerlukan perencanaan pola tanam yang tepat untuk memastikan kedua tanaman bisa tumbuh optimal.
Salah satu model yang paling umum dan berhasil diterapkan adalah sistem barisan berselang. Anda bisa menggunakan pola 1, 2, yaitu satu baris jagung diselingi dengan dua baris kacang tanah. Pola ini memberikan cukup ruang bagi jagung untuk mendapatkan sinar matahari, sementara area kacang tanah cukup luas untuk fiksasi nitrogen yang efektif. Jarak tanam dalam barisan untuk jagung bisa diatur sekitar 20 hingga 25 cm, sedangkan kacang tanah sekitar 15 hingga 20 cm. Waktu tanam juga memegang peranan penting. Penanaman jagung dan kacang tanah bisa dilakukan secara bersamaan. Ini adalah metode yang paling sederhana dan umum. Namun, pada beberapa kondisi, penanaman jagung bisa dilakukan sekitar 1-2 minggu lebih dulu. Tujuannya adalah untuk memberikan waktu bagi jagung untuk tumbuh sedikit lebih tinggi, sehingga ketika kacang tanah mulai aktif tumbuh, ia tidak terlalu menaungi tanaman jagung muda. Pemilihan waktu tanam ini bisa disesuaikan dengan kondisi iklim dan kecepatan tumbuh varietas yang digunakan. Strategi pemupukan menjadi lebih cerdas dan efisien. Lupakan kebiasaan memberikan pupuk urea secara membabi buta. Pemupukan dasar sebelum tanam tetap diperlukan, terutama pupuk yang mengandung fosfor, seperti SP36, dan kalium, seperti KCl. Kedua unsur hara ini sangat vital untuk perkembangan akar yang kuat dan menunjang proses fiksasi nitrogen oleh bakteri Rhizobium. Pemberian pupuk nitrogen susulan bisa dikurangi secara signifikan, mungkin hanya diperlukan 1 kali dalam dosis kecil saat jagung memasuki fase pertumbuhan vegetatif aktif, untuk memberikan dorongan awal sebelum pasokan dari kacang tanah optimal. Pengelolaan lainnya seperti pengairan dan pengendalian hama penyakit dilakukan seperti biasa, namun seringkali menjadi lebih mudah. Tanah yang tertutup oleh kacang tanah akan menjaga kelembaban lebih lama, sehingga mengurangi frekuensi penyiraman. Keanekaragaman tanaman di lahan juga cenderung menciptakan ekosistem yang lebih seimbang, yang dapat menekan populasi beberapa jenis hama spesifik. Kuncinya adalah observasi. Amati tarian pertumbuhan antara jagung dan kacang tanah, dan berikan intervensi yang diperlukan secara bijak. Model tumpang sari jagung dan kacang tanah yang terbukti sukses di Brasil ini bukanlah konsep asing yang sulit diterapkan di Indonesia. Sebaliknya, sistem ini sangat relevan dan berpotensi menjadi solusi jitu bagi berbagai tantangan yang dihadapi petani kita. Iklim tropis Indonesia sangat ideal untuk pertumbuhan kedua komoditas ini sepanjang tahun. Lahan-lahan tegalan, sawah tada hujan, hingga lahan kering di berbagai pulau di Indonesia adalah kanvas yang sempurna untuk melukiskan pola tanam produktif ini. Di tengah isu kelangkaan dan mahalnya harga pupuk subsidi, sistem ini menawarkan jalan keluar yang nyata. Dengan kemampuan memproduksi nitrogen sendiri, petani bisa mengurangi ketergantungan pada pupuk urea. Ini bukan hanya tentang penghematan biaya, tetapi tentang membangun kedaulatan petani atas input produksinya. Petani tidak lagi terlalu cemas menunggu alokasi pupuk, karena sebagian besar kesuburan lahannya ia ciptakan sendiri melalui kerjasama cerdas dengan alam. Selain itu, sistem ini sangat cocok untuk skala petani kecil hingga menengah yang menjadi tulang punggung pertanian Indonesia. Dengan lahan yang terbatas, intensifikasi melalui tumpang sari adalah cara untuk melipat gandakan produktivitas dan pendapatan tanpa harus menambah luas lahan garapan. Dari 1 hektar, petani bisa memanen jagung untuk pakan ternak atau dijual, sekaligus memanen kacang tanah untuk konsumsi keluarga atau dijual sebagai produk bernilai tambah. Ini adalah jalan menuju peningkatan kesejahteraan dari lahan yang sudah ada. Maka dari itu, inilah panggilan untuk kita semua. Para penyuluh, peneliti, dan terutama para petani pejuang. Mari kita pelajari, adopsi, dan adaptasikan kearifan ini. Mari kita mulai melihat lahan kita bukan sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai mitra kerja. Dengan meniru tarian harmonis antara jagung dan kacang tanah, kita tidak hanya akan memanen hasil yang lebih melimpah, tetapi juga mewariskan tanah yang lebih sehat, subur, dan hidup untuk generasi yang akan datang. Inilah esensi dari pertanian yang maju, mandiri, dan modern.